Piu, piu, piu. Halo semuanya, di video kali ini kita akan bahas film Marvel Cinematic Universe yang terbaru. Kalian udah pada tahu belum? Ya, yaitu Shang-Chi and the Legend of Ten Ring. Pertama-tama gue minta maaf dulu karena gue udah nggak upload lama karena gue sibuk dengan hal lain. Tapi akhirnya gue menyempatkan diri untuk membuatkan video Shang-Chi review Shang-Chi. Nah, untuk film Shang-Chi ini sendiri pun banyak yang berekspektasi rendah. Kok bisa berekspektasi rendah? Dikarenakan buruknya film Black Widow. Nah, jadi orang tuh pada mikir setelah Black Widow rilis tuh kalau Marvel Studio itu udah nggak jago atau lost its touch lah. Kalau Marvel tuh udah nggak bisa buat solo film yang bagus lagi, hanya bagus di Endgame doang ya. Pressure pun makin mencekam, ditambah TV series Marvel Studio yang diterima sangat baik dan bagus, bahkan dapat award di WandaVision. Jadi orang tuh punya ekspektasinya tinggi ya, dan tekanan yang luar biasa. Soalnya kan TV series yang di Disney Channel Series Plus kayak WandaVision, Loki, What If yang sekarang lagi tayang, atau Falcon and Winter Soldier itu bagus-bagus. Sedangkan film solonya khususnya Black Widow malah buruk, dan malah menganggap kalau film Black Widow itu bagusnya di phase pertama ya, phase awal-awal kayak Captain America First Avenger. Nah ini udah phase keberapa gitu kan, ketiga atau keempat gitu kan. Nah untungnya film Shang-Chi ini bisa melewati ekspektasi atau kritik-kritik yang udah pada sebelum sudah berekspektasi rendah, padahal baru trailer pertamanya keluar. Jadi Shang-Chi ini berhasil melewati ekspektasi kita semua. Menurut gue sendiri pun film Shang-Chi ini luar biasa, keren abis banget ya. Kalau kalian nggak tahu, co-writernya yang buat Shang-Chi ini, Destin Daniel Cretton, itu penggemar berat martial arts, dan dia sendiri sudah mengatakan kalau dia ingin memberikan homage atau referen film-film martial art lainnya atau film-film Cina. Contohnya seperti Bruce Lee Enter the Dragon dan film-film Cina yang dahulu yang biasanya kita nonton zaman-zaman dahulu ya. Nah, di sini khususnya yang homage yang paling terasa menurut gue sendiri adalah homage atau reference ke film Jackie Chan, dimana kita bisa melihat banyak kesamaan, khususnya adegan action dan komedi, dan adegan fight scene yang full koreografik yang sangat enak dilihat. Ditambah lagi setiap fighting scene yang ada di film Shang-Chi ini sendiri, setiap fightingnya tuh menurut gue sangat unik dan berbeda satu sama lain, yang membuat kalau kita tuh nggak bosan ya. Kalau film-film Cina dahulu tuh kan fightingnya itu kan terbang-terbang atau gitu-gitu aja ya terus ya. Jadi ibarat gue ini kalau Shang-Chi ini ibarat seperti film Cina dahulu kalau diberi budget yang besar. Nah, jadi kalau bisa dibilang Shang-Chi ini perwujudan dari itulah. Ataupun seperti film Cina dahulu tapi dibuat oleh orang-orang barat ya. Fun fact, tidak hanya film Cina atau martial arts, tapi juga kalau kalian jeli, kita bisa melihat ada beberapa reference untuk Dragon Ball Z. Contohnya di fighting pose Mecha Clay ya, itu kan mirip Goku ya. Di sini kita juga bisa lihat kalau di trailer itu kita bisa melihat kalau film Shang-Chi ini ada settingan fantasi, tempat-tempat fantasi di mana kita bisa lihat ada naga atau banyak-banyak hewan-hewan aneh dan suku-suku pedalaman lah. Nah, menurut gue settingan fantasi itu mengingatkan gue dengan kartun Avatar The Last Airbender, which is really good. Jadi menurut gue homage-nya atau reference-nya itu tidak hanya untuk film Cina atau martial arts, tapi beberapa banyak setting fantasi atau kartun. Contoh yang Dragon Ball Z yang gue sebut tadi, belum tambah reference dari film-film Marvel lainnya. Selain actionnya yang menyegarkan mata, di Shang-Chi ini juga bagus di segi jokes-nya atau hiburannya ya, komedinya ya. Nah, menurut gue jokes Shang-Chi ini benar-benar menghibur, apalagi duo karakter utamanya yaitu Awkwafina dan Simu Liu. Menurut gue chemistry mereka berdua tuh sangat-sangat cocok dan menghibur lah ibaratnya, walaupun kadang-kadang chemistry Awkwafina tuh agak menutupi performanya Simu Liu, karena menurut gue pribadi lebih seru lebih menonjol Awkwafina hampir setiap waktu dibandingkan karakter utamanya sendiri.
Ngomong-ngomong tentang karakter, ya karakter utama itu yaitu Shaun atau Shang-Chi yang diperankan oleh Simu Liu. Menurut gue secara performa bagus banget sih. Tapi dari segi dinamik di antara karakter lain menurut gue tuh sangat kurang menonjol. Karena ya ditemani karakter yang sangat manis seperti yang gue sebut sebelumnya, yaitu Awkwafina, yaitu Katie yang diperankan Awkwafina yang malah lebih dinamis daripada karakter utama. Jadi menurut gue kritik gue ya mungkin karakter utamanya kurang menonjol kecuali di arc terakhir ya. Kalau arc terakhir itu karakter utamanya menonjol dan luar biasa, tapi spoiler alert menurut gue dicuri juga. Nah, jadi kritik gue ya karakter utamanya seperti karakter sampingan karena kurang menonjol atau kalah spotlight sama karakter sampingan. Fun fact, Simu Liu ini pernah ikut pekerjaan stok foto. Jadi kita bisa lihat di sini banyak kan foto stok foto yang dari Simu Liu dan dilihat dari responnya yang dari Twitter kalau Simu Liu ini sepertinya kurang seneng ya. Jadi ibaratnya ya bisa mungkin ada beberapa behind the scene kita nggak tahu ya. Untuk villain atau musuh dari film Shang-Chi ini yaitu Su Wenwu yang diperankan oleh Tony Chiu-Wai Lim. Kalau pronunciation-nya salah gue minta maaf ya. Nah, seperti biasa kita bisa lihat kalau di format template film Marvel ini kalau villainnya itu tidak ada yang benar-benar jahat, khususnya di film Shang-Chi ini malah si Wenwu ini lebih terlihat seperti Godfather. Tapi terlepas dari itu, performa Tony Chiu ini gua bilang keren banget. Apalagi mukanya. Fun fact kalau kalian nggak tahu kalau Su Wenwu ini juga memerankan martial art, film-film martial art dulu ya. Jadi ibaratnya kalau untuk film martial art atau ini dia udah termasuk yang penuh pengalaman ya. Nah, di sini kita bisa lihat pengalamannya dia itu sangat mengintimidasi ya atau serem ya, figur yang ibaratnya kalian nggak mau berhubungan kalau bisa tuh jauh-jauh ya. Nah, selain itu fun fact lainnya kalau sebenarnya dia ini adalah spoiler the real Mandarin. Nah, di sini bukan Mandarin yang ada di Iron Man 3 ya. Nah, di sini menurut gua ini sangat miss opportunity atau kesempatannya udah kelewat ya, sayang banget karena Iron Man di sini Iron Man sudah mati ya. Padahal kalau misalnya kalian nggak tahu, nah padahal kalau dari original source yaitu komik, mereka itu sebenarnya arch nemesis. Jadi kita ini sudah kita tidak pernah melihat Iron Man melawan arch nemesisnya dia ya. Saat ini ya mungkin kita belum bisa melihat dalam waktu dekat kalau Iron Man versus The Real Mandarin ya. Sayangnya begitu. Cuman kita never say never karena kita sudah memasuki era multiverse. Untuk karakter lainnya, khususnya karakter wanita ya, di sini yang pengen gue sebut khususnya 3 karakter wanita yang menurut gue sangat mencolok, yaitu Katie yang diperankan Awkwafina yang gue sebut dari tadi. By the way, ini karakter favorit gue di film Shang-Chi ini. Xia Ling yang diperankan oleh Mengge Zhang, Yingnan yang diperankan oleh Michelle Yeoh. Selain 3 karakter itu ada sebenarnya satu karakter wanita lagi yang menurut gue sebenarnya dia tuh penyebabnya film Shang-Chi ini terjadi, tapi sayangnya menurut gue waktu screen time-nya tuh kurang menonjol dibandingkan 3 karakter wanita yang gue sebutnya itu, jadi ibaratnya kurang menonjol menurut gue. Nah, karakter ini adalah ibunya Shaun yaitu Lee yang diperankan oleh Vala Chen. Nah, di 3 karakter wanita yang gua sebut tadi, paling di sini kita bisa melihat kalau dia itu mewakilkan wanita-wanita strong ya. Jadi di sini kita bisa melihat kalau wanita itu tidak membutuhkan orang lain dan wanita itu bisa berdiri sendiri. Di sini kita bisa lihat spoiler alert kalau Xia Ling ini ingin menjadi seperti ayahnya, ingin membuat empire-nya sendiri. Kalau misalnya ayahnya bisa, kenapa dia tidak? Nah, Yingnan di sini ya mirip seperti Xia Ling yaitu wanita strong, tapi dibandingkan Xia Ling yang anti-hero, Yingnan ini lebih seperti role-nya seperti mentor ya, karena dia tugasnya mengajarkan original martial arts yang dilakukan oleh ibunya kepada Shang-Chi. Nah, karakter favorit gua yaitu Katie. Di sini dia sebagai humor ya, karakter humor ya. Tapi di sini menurut gua Shang-Chi ini nggak bisa kemana-mana tanpa Katie, karena dimana ada Katie itu ada Shang-Chi. Ibaratnya mereka berdua itu nggak terlepaskan. Nah, di sini juga Katie ini walaupun dia karakter humoris, spoiler alert, dia juga mempunyai spotlightnya sendiri. Menurut gua nggak kalah seru dengan 2 karakter lainnya. Bisa buat itulah salah satu yang buat gua dia menarik, karena tiap dia muncul tuh gua maksudnya gua seneng kalau tiap dia muncul tuh pasti adegannya seru atau lucu gitu. Nah, untuk kekuatan Ten Ring ini sendiri menurut gua kalau boleh jujur gua rada bingung atau aneh ya. Karena kekuatan ini kan
ibaratnya baru muncul atau dikenalkan setelah Endgame. Padahal kalau kita lihat dari kekuatannya, Ten Ring ini sangat OP ya. Tapi kok kayak nggak ada yang bahas waktu mau lawan Thanos gitu ibaratnya. Padahal kalau kita bisa lihat, spoiler alert, kalau ayahnya di sini ibaratnya spoiler alert di post credit scene kita bisa lihat kalau pembahasan ini juga dibahas di credit scene oleh Dr. Banner, Wong, dan Captain Marvel. Nah di sini mereka berdua tuh nggak tahu kekuatan Ten Ring ini dari mana, bahkan sudah dibahas kalau kekuatan ini bukan dari alien, bukan dari magician Wong, atau bahkan dari Black Panther Vibranium. Di sini kita juga mendapatkan informasi kalau Ten Ring ini sudah ada ribuan tahun yang lalu, sudah dipegang oleh ayahnya ya. Jadi ibaratnya untuk saat ini kita masih kurang informasi setidaknya untuk Ten Ring dari versi Cinematic Universe. Karena kalau dari original source komiknya, Ten Ring ini kekuatannya berasal dari alien. Tapi di sini kita bisa lihat kalau itu is not the case. Jadi untuk versi Marvel Cinematic Universe, kekuatan Ten Ring ini bukan dari alien. Jadi kita untuk saat ini nobody know where it's coming from. Jadi kita nggak tahu kalau kekuatannya dari mana. Nah untuk CGI film Shang-Chi itu sendiri, gua acungan jempol. Gue sangat suka CGI-nya, khususnya bagian akhir-akhir atau pertengahan atau tiap CGI-nya. Bahkan untuk bagian akhirnya, spoiler alert, full menggunakan CGI, tapi masih keren. Kan biasanya kalau bagian akhirnya digunakan full CGI kan rada kurang ya untuk film ya. Tapi di sini menurut gua tetap keren dan menyegarkan mata. Dan film ini sebagai solo film Marvel itu sendiri menurut gue sangat bagus karena bisa memberitahu kalau kedepannya MCU itu mau ke arah gimana, dan dia pun bisa menyeting atau membuat dunianya sendiri ya, untuk mungkin bakal ada sequel atau gimana ya. Dan juga walaupun filmnya seperti gue bilang sebelumnya, ini termasuk yang sangat unik dibandingkan film-film Marvel sebelumnya. Bahkan kalau kalian nonton tuh ibaratnya kayak bukan film yang ada di MCU gitu, tapi di saat bersamaan tuh ini masih kerasa film MCU ya. Jadi itu menurut gue keren sih. Nah menurut gue juga Shang-Chi ini salah satu film hero Marvel terbaik solo film ya. Menurut gue udah setir lah dengan Thor Ragnarok, Captain America Winter Soldier, ataupun Black Panther. Ya 11-12 lah. Tapi perlu diingat kalau film Shang-Chi ini adegan action scene-nya atau CGI-nya jauh lebih baik dan bahkan lebih banyak di antara semua film itu digabungkan ya. Nah, secara kesimpulan gua, film Shang-Chi ini sangat bagus, bisa melebihi ekspektasi gua waktu gua mau nonton. Filmnya full action dan komedi yang tidak garing ya, dan gua suka. Menurut gua sangat rekomendasi, khususnya kepada kalian yang pecinta MCU. Bagi kalian yang pecinta casual juga gue rekomendasi. Shang-Chi ini juga punya banyak karakter yang menarik dan karakter yang tidak terduga kita bisa lihat juga. Nah, jadi menurut gue cukup di situ. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan video ini, di like, di subscribe, atau bahkan kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian, karena itu bisa memberikan gue semangat untuk membangun channel ini menjadi lebih baik. Jadi gue rasa itu sudah cukup. Bye bye. Yay.